Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan juga panitia yang kami hormati. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk bisa memulai sesuatu, namun sebaiknya kita memulai sesuatu untuk bisa menjadi hebat nantinya. Namun, ketika kita ingin memulai sebuah perjalanan, kerap kali kita mengalami kesulitan. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah Study Pal untuk membantu mahasiswa. Study Pal mendorong koneksi, kolaborasi, dan kesuksesan karir mahasiswa. Baiklah, perkenalkan saya Rani Triandini sebagai Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer. Saya bersama dengan tim saya. Saya Aprilia Sabila sebagai Chief Marketing Officer dan Chief Customer Officer. Dan saya Bernard Rizky, Chief Marketing Officer dan Chief Technology Officer. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan mengenai Study Pal ini. Problem fit. Belum. Oh, lu jelasin itu dulu ya. Ya, lanjut. Informasi adalah hal yang paling krusial dalam pencapaian karir. Pendidikan tinggi di Indonesia dan banyak negara lain di dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan keterampilan dan akses terhadap peluang pengembangan karir bagi mahasiswa. Untuk itu, Study Pal hadir sebagai solusi inovatif yang dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan ini dengan menyediakan platform digital terpadu yang khusus ditujukan untuk mahasiswa. Problem fit. Banyak mahasiswa bingung menentukan roadmap karir setelah kuliah karena setelah para mahasiswa lulus tentunya mereka harus menentukan planning terhadap tujuan mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi tidak semua mahasiswa sudah menyediakan hal tersebut dan mereka bingung ingin memulai dari mana. Menurut World Economic Forum tahun 2020, hanya sekitar 42% mahasiswa merasa bahwa perguruan tinggi cukup untuk membekali ke dunia kerja. Skill digital dan soft skill sangat dibutuhkan, tetapi belum banyak diajarkan. Mahasiswa tidak cukup hanya belajar di kampus, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Transisi ke dunia kerja inilah yang sering menjadi tantangan bagi banyak mahasiswa yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami menyediakan Study Pal sebagai produk solution. Study Pal dirancang untuk menjadi platform yang mendukung perkembangan akademik dan profesional mahasiswa. Study Pal tidak hanya membantu untuk siap menghadapi dunia kerja, akan tetapi berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan keterampilan yang ada di pasar kerja saat ini. Study Pal juga membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan, mengurangi gap antara pendidikan dengan dunia kerja. HP lo, HP sini aja deh. Lupa. Sopan gila. Maka dari itu, ini lupa woy. Selanjutnya ada keunggulan dan fitur produk dari Study Pal tersebut. Keunggulan pertama Study Pal yaitu sebagai platform karir digital khusus mahasiswa yang berfokus pada kebutuhan mereka dengan fitur personalisasi, peluang karir, komunitas, dan sertifikasi yang relevan. Adapun fitur produk yang ada pada Study Pal yaitu informasi. Di aplikasi Study Pal ini, kita dapat mengakses informasi terkait peluang karir, beasiswa, info magang, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya yang sangat relevan bagi mahasiswa. Kemudian ada profil diri, yang dimana mahasiswa dapat memamerkan perjalanan mereka selama menjadi mahasiswa aktif, seperti tergabung dalam organisasi kampus, asisten dosen, tim riset, atau kegiatan lain yang memperkaya profil mereka secara profesional. Lalu ada networking, yang dimana networking ini dapat membangun hubungan profesional dengan orang lain untuk saling bertukar informasi, peluang, dan hubungan dalam pembangunan karir bisnis. Selanjutnya ada pelatihan. Di sini pelatihan seperti kursus online yang dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan terakhir ada financial tools, yang dimana di sini terdapat informasi dan tips tentang manajemen keuangan sebagai mahasiswa dan bantuan beasiswa, juga pengajuan program pemerintah atau universitas mengenai keringanan tuition fee. Baiklah, selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, fokus basic untuk mahasiswa. Dengan ini, Study Pal dirancang khusus untuk kebutuhan mahasiswa dan memberikan fokus yang tidak dimiliki oleh platform umum. Yang kedua adalah komunitas diskusi dan jejaring. Yang ketiga, akses khusus dan sertifikasi. Yang keempat, ada info lengkap peluang dan karir. Nah, informasi ini tentang lomba nasional dan internasional, webinar, beasiswa, program pertukaran pelajar, magang, rekrutmen,
manajemen panitia organisasi, asisten dosen, dan tim riset. Yang terakhir adalah profil personalisasi prestasi. Nah, mahasiswa dapat memamerkan pengalaman, pelatihan, proyek, dan pencapaian mereka secara personal. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu sumber daya startup yang terbatas. Nah, mungkin ada keterbatasan dalam hal sumber daya. Mungkin ada keterbatasan dalam hal sumber daya keuangan dan manusia dibandingkan dengan pesaing yang lebih besar. Yang kedua adalah tantangan basis pengguna awal. Nah, di tantangan ini merupakan pengguna awal yang cukup besar dan bisa menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga adalah perlu investasi teknologi besar. Yang keempat ada kesadaran merek rendah. Nah, kesadaran merek ini membutuhkan waktu dan usaha untuk membangun kesadaran dan kepercayaan merek di kalangan mahasiswa dan institusi pendidikan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama, tren digitalisasi pendidikan. Yang kedua, pasar mahasiswa besar. Dan tiga, kerjasama dengan institusi pendidikan. Kemudian kebutuhan keterampilan digital yang tinggi. Nah, kebutuhan yang meningkat untuk keterampilan digital dan pelatihan berbasis teknologi di kalangan mahasiswa. Yang terakhir adalah peluang rekrutmen dan pengembangan karir. Dengan pengembangan karir ini, banyak perusahaan dan organisasi yang mencari platform untuk merekrut mahasiswa untuk magang, pekerjaan, dan program pengembangan lainnya. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan platform besar. Dari platform besar ini seperti LinkedIn, Coursera, dan situs karir universitas. Yang kedua adalah perubahan teknologi cepat. Kecepatan perubahan teknologi dapat menjadi tantangan dalam menjaga platform tetap mutakhir. Yang ketiga adalah regulasi data dan privasi. Yang keempat ada fluktuasi ekonomi. Fluktuasi pasar, perubahan dalam ekonomi global dan lokal dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk membayar layanan premium atau mengikuti pelatihan berbayar. Yang terakhir adalah ancaman keamanan dan data. Selanjutnya adalah operational plan. Study poll dioperasikan melalui riset, uji coba, peluncuran, dan pengembangan berkelanjutan dengan target 57.000 pengguna di tahun pertama, 100.000 di tahun kedua, dan 250.000 di tahun ketiga. Dengan proses produksi yang pertama yaitu riset dan perencanaan pasar. Dengan melakukan riset untuk memahami kebutuhan dan keinginan mahasiswa terkait pengembangan karir, pelatihan, dan jejaring, serta menganalisis platform serupa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta mencari celah untuk inovasi. Yang kedua ada pengembangan platform. Di sini kami memiliki konsep yang sederhana untuk pengembangan platform ini, yang bekerja pada perencanaan antarmuka yang menarik dan ramah pengguna berdasarkan hasil riset dan perencanaan. Yang ketiga ada uji coba dan validasi. Dengan melakukan pengujian beta dengan kelompok pengguna terpilih untuk mendapatkan umpan balik awal dan mengantisipasi bug atau masalah. Nah, berdasarkan umpan balik tersebut, pengembang dapat melakukan perbaikan dan optimasi pada platform. Selanjutnya adalah peluncuran resmi. Peluncuran resmi dilakukan dengan kampanye pemasaran dan promosi untuk menarik pengguna baru. Yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan. Dengan itu, kami akan secara rutin menambahkan fitur baru dan memperbarui yang sudah ada berdasarkan umpan balik pengguna dan tren teknologi, dan menggunakan analitik data untuk memahami perilaku pengguna dan mengoptimalkan platform sesuai kebutuhan mereka. Dengan itu, kami memiliki target dan kemitraan. Pada tahun pertama, sekitar 57.100 pengguna dari kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia dan membentuk kemitraan dengan 20 universitas dan lembaga pendidikan serta menyediakan akses ke 100 kursus dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, serta mengumpulkan dan menyediakan informasi tentang 500 peluang karir, beasiswa, dan program pertukaran pelajar. Pada tahun kedua, sekitar 100.000 pengguna, 50 universitas, 300 kursus, 1.500 peluang karir, ekspansi ASEAN. Tahun ketiga, 250.000 pengguna, 100 universitas, dan juga 3.000 peluang karir, dan ekspansi Asia. Nah, platform ini tidak hanya beroperasi di suatu negara atau kawasan ASEAN, tetapi mulai memperluas pengguna, mitra universitas, dan peluang karir ke negara Asia lainnya. Selanjutnya adalah market analysis. Yang pertama ada segmenting. Di sini kami berfokus pada mahasiswa sarjana dan praska sarjana dibagi berdasarkan jurusan, jenjang pendidikan, dan minat karir. Selanjutnya ada targeting.
Di sini kami menargetkan mahasiswa yang aktif mencari peluang seperti beasiswa, magang, pelatihan, dan kegiatan pengembangan diri. Yang terakhir ada positioning. Platform karir digital khusus mahasiswa fokus pada kebutuhan akademik dan profesional berbeda dari LinkedIn yang umum. Selanjutnya adalah strategi marketing. Di sini kita menggunakan digital marketing, di mana medianya kita menggunakan Instagram sebagai bahan promosi, yaitu adalah dengan membuat konten visual yang menarik, seperti infografis tentang tips karir, video pendek dari webinar, dan cerita sukses mahasiswa. Kita juga menggunakan LinkedIn, yaitu mempublikasikan artikel mendalam, studi kasus, dan konten yang relevan dengan dunia profesional dan pendidikan. Kita juga menggunakan iklan online, yaitu di mana kita menggunakan Google Ads dan Instagram Ads untuk menargetkan mahasiswa berdasarkan demografi, minat, dan perilaku mereka. Membuat kampanye iklan khusus untuk periode tertentu seperti awal semester dan saat pendaftaran beasiswa dibuka. Lalu kita juga menggunakan konten edukatif, yaitu menggunakan blog sebagai untuk menuliskan artikel tentang tips karir, paduan beasiswa, dan pengalaman magang. Menggunakan video sebagai membuat tutorial tentang cara menggunakan fitur-fitur di StudyPoll serta wawancara dengan mahasiswa yang telah sukses menggunakan platform ini. Dan kita juga menggunakan webinar Dan kita juga akan melakukan webinar, yaitu menyelenggarakan webinar tentang topik seperti pengembangan karir, persiapan magang, dan cara mendapatkan beasiswa. Lalu kita akan menggunakan influencer dan dosen sebagai media promosi kita, di mana kita melibatkan dosen yang aktif di media sosial untuk berbagi pengalaman mereka menggunakan StudyPoll dan bekerja sama dengan influencer mahasiswa yang memiliki banyak pengikut untuk mempromosikan platform ini melalui review dan tutorial. Kita juga menggunakan program referral, yaitu menggunakan model premium, yaitu langganan berbayar menawarkan fitur premium meskipun layanan dasarnya berupa gratis. Selain itu, kita juga menggunakan ajak teman dan mendapatkan bonus, di mana yang mengajak dan diajak akan sama-sama mendapatkan bonus dan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu di sini kita menggunakan financial projection. Pada kebutuhan awal, modal awal yang digunakan adalah sekitar 650 juta. Itu mencakup teknologi, pemasaran, dan operasional. Biaya operasionalnya kita ada biaya tetap. Kita membutuhkan 260 juta per tahun. Itu termasuk gaji, sewa, dan utilitas. Biaya variabel kurang lebih sekitar 11,42 juta per bulan, termasuk servis, hosting, dan iklan digital. Proyeksi keuangan kita menggunakan break-even point atau BIP, di mana 5.462 pengguna premium akan mendapatkan pendapatan tahunan pertama sekitar 1,5 miliar dan laba bersih tahun pertama sekitar 1,103 miliar. Kesimpulannya, mengapa sih harus StudyPoll? Karena StudyPoll hadir sebagai solusi khusus mahasiswa yang ingin lebih siap menghadapi dunia kerja dengan fitur profil profesional, akses peluang beasiswa, magang, pelatihan. StudyPoll membantu mahasiswa membangun skill dan jaringan sejak masih di bangku kuliah. Selain itu, StudyPoll berbeda karena fokus pada kebutuhan mahasiswa, bukan umum seperti platform lain. Inilah yang membuat StudyPoll menjadi pilihan tepat untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan diri, memperluas koneksi, dan mencapai kesuksesan karir. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga panitia yang kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Ingatlah, jika setiap langkah yang kita ambil adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai dorongan dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Ranitri Andini. Saya Pilih Sadila. Saya Jenderal Rizky. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. StudyPoll mendorong koneksi, kolaborasi, dan kesuksesan karir mahasiswa.